Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ella Purwati dari Universitas Terbuka dengan prodi PGSD dengan nomor itu mahasiswa 856487745. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan praktikum IPA tentang organ pencernaan manusia atau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, di mana alat-alat yang kita butuhkan adalah: 1. Tabel pengamatan, kedua alat tulis, dan ketiga sistem peraga. Ini adalah bagian dari organ pencernaan manusia atau organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Saya akan menyebutkan bagian-bagiannya antara lain: yang pertama mulut, tenggorokan atau kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam anus. Itu adalah bagian dari organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Dan setiap bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Antara lain, yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh kita, atau di tempat kita memasukkan makanan pertama kali. Setelah masuk ke dalam mulut kita ini, makanan akan kita rasakan dengan menggunakan lidah kita. Jadi lidah kita itu merasakan makanan itu rasa asin, manis atau yang lainnya. Itu akan kita rasakan di dalam mulut kita ini. Kemudian makanan itu akan kita hancurkan, yaitu dengan mengunyahnya menggunakan gigi kita. Jadi kita akan menghancurkannya menggunakan gigi kita. Itu adalah fungsi dari mulut kita ini, yaitu menghancurkan makanan melalui gigi kita. Sedangkan yang kedua adalah fungsi dari kerongkongan atau tenggorokan. Kerongkongan atau tenggorokan ini berfungsi sebagai penghubung atau pembawa makanan dari mulut ke lambung. Yaitu dia akan membawa makanan dari mulut ke lambung menggunakan gerakan otot. Itu adalah fungsi dari kerongkongan atau tenggorokan, membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan otot. Yang ketiga adalah fungsi dari lambung. Fungsi dari lambung adalah mengubah makanan menjadi bubur dengan enzim atau asam lambung. Jadi di sini nanti makanan yang masuk itu akan berubah menjadi bubur dengan bantuan enzim atau asam lambung. Nah, itu adalah fungsi dari lambung itu sendiri. Setelah itu, fungsi dari usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap makanan dan mengubahnya menjadi energi. Itu adalah fungsi dari usus halus. Jadi setelah di sini berubah menjadi bubur, kemudian di sini akan diserap, dirubah menjadi energi. Setelah ada tenaga kita untuk bergerak. Di sini baru habis itu adalah fungsi dari usus halus. Nah, dan fungsi dari usus besar ini adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan ini dan merubahnya menjadi kotoran. Nah, setelah di sini dirubah menjadi kotoran, itu tidak langsung dibuang. Kotoran ini, kotoran atau feses ya. Nah, di sini tidak langsung dibuang, tapi disimpan untuk sementara di uterus. Nah, setelah disimpan untuk sementara, kemudian dia akan terbuang melalui anus atau buang air besar lah kita ya. Itu kata kasarnya ya. Nah, oke. Itulah tadi fungsi dari, sekali lagi, mulut kita tempat pertama kali memasukkan makanan ke dalam mulut kita dan menghancurkannya melalui gigi kita dan dikandungnya melalui gigi kita. Kedua, kerongkongan menghubungkan
membawa makanan dari mulut ke lambung. Setelah makanan di lambung, dia akan dicerna atau dihancurkan menjadi bubur dengan bantuan enzim atau asam lambung. Nah, kemudian dia akan diserap dan dirubahnya menjadi energi di dalam usus halus. Setelah itu baru usus besar. Usus besar ini sendiri fungsinya dia menyerap air dan sisa-sisa makanan, dirubahnya menjadi kotoran atau feses. Dan disimpan untuk beberapa saat terus, kemudian dibuang melalui anus. Itu adalah sistem pencernaan manusia dan fungsi-fungsinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sistem pencernaan manusia ini yang sangat kompleks ini, sistem ini adalah sangat sempurna sekali di dalam tubuh kita. Jadi bisa disebut sistem ini adalah suatu tim yang saling kerjasama. Contohnya yaitu lambung, usus halus, usus besar, pankreas, hati. Itu adalah suatu sistem yang fungsinya sangat spesifik ya. Jadi apabila organ pencernaan dalam tubuh kita ini terganggu, maka sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita juga akan terganggu. Jadi biarlah kita sebagai manusia yang memiliki sistem pencernaan yang sempurna ini, kita akan menjaga sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita ini dengan baik agar pencernaan tubuh kita pun tidak terganggu. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.